Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Langit sore di kota Banyuwangi perlahan memerah, menandakan senja segera datang. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan klakson yang bersahutan, suara lembut seorang anak laki-laki terdengar mengalun di pinggir jalan. Dialah Farel, bocah berusia 11 tahun yang setiap harinya membawa gitar kecil berwarna coklat kusam. Dengan pakaian lusuh dan sandal jepit yang hampir putus, ia berdiri di antara deretan mobil yang berhenti di lampu merah. Suaranya merdu, jujur, dan penuh perasaan, membuat siapapun yang mendengarnya seakan lupa pada lelahnya hari. Sejak pagi, Farel sudah berjalan kaki dari gang ke gang, berharap ada yang memberinya uang receh untuk makan. Tak jarang ia menahan lapar hanya dengan air putih, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap kali ia memetik senar gitarnya, senyum kecil selalu tersungkur di wajahnya. Yang penting aku bisa nyanyi, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Ia percaya, suatu hari suaranya akan membawa keberuntungan, meski untuk sekarang ia hanya bernyanyi di bawah terik matahari dan debu jalanan. Hidup Farel tidak selalu seperti ini. Dulu, ia tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah kayu kecil di pinggiran sawah. Namun, segalanya berubah ketika ayahnya meninggal dunia karena sakit keras. Ibunya, yang tak sanggup menanggung beban hidup, akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan janji akan kembali. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Sejak saat itu, Farel hidup sendiri. Malam-malamnya ia lalui dengan memeluk gitar dan menatap foto keluarga yang sudah pudar warnanya. Dalam kesunyian, ia sering berbicara dengan bayangan ayahnya, seolah meminta petunjuk. Meski hidupnya keras, Farel tidak pernah kehilangan empati. Setiap kali ia mendapat uang lebih dari pengamen lain, ia akan membaginya dengan teman-teman jalanannya. Kita sama-sama susah, kan? Jadi harus saling bantu, ucapnya dengan polos. Sikapnya yang ramah membuat banyak pedagang di sekitar lampu merah menyayanginya. Kadang-kadang, mereka memberinya nasi bungkus atau air mineral. Bagi Farel, kebaikan sekecil apapun adalah berkah besar yang tak ternilai. Malam hari, setelah jalanan mulai sepi dan bintang mulai bermunculan, Farel berjalan pulang ke gubuk reot peninggalan orang tuanya. Atapnya bocor, dindingnya rapuh, tapi disitulah ia merasa aman. Ia duduk di depan pintu, memandangi langit malam, lalu berbisik lembut, "Ayah, Ibu." Farel janji suatu hari nanti Farel bakal nyanyi di panggung besar, biar kalian bisa lihat dari atas sana. Suara jangkrik bersahutan menemani tekad kecilnya malam itu. Ia tak tahu bahwa doanya yang sederhana itu akan segera membuka jalan menuju takdir besar yang menantinya. Hujan turun deras membasahi kota sore itu. Petir sesekali menyambar, membuat sebagian orang berlari mencari tempat berteduh. Namun di bawah atap toko musik tua di pinggir jalan utama, seorang anak kecil duduk bersila sambil memeluk gitar kecilnya yang mulai basah. Dialah Farel, yang masih mencoba bernyanyi meski suaranya nyaris tenggelam oleh suara. Hujan, suaranya lirih tapi hangat, seperti doa yang menembus udara dingin sore itu. Ia menyanyikan lagu tentang harapan, tentang rindu pada orang tua, tentang mimpi yang belum sempat ia tinggal. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti. Dari balik kaca yang berkabut, seorang pria paruh bayang memandang penuh iba. Pria itu adalah Om Rais, produser musik yang sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis.
sesuatu dalam suara bocah itu yang membuat langkahnya tertahan, suara yang tak sekadar indah, tapi tulus, mengandung luka yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang pernah kehilangan. Dengan payung di tangan, Om Rais keluar dari mobil dan berjalan menghampiri bocah itu. "Dek, kamu gak pulang? Nanti masuk angin," katanya lembut. Farel menatapnya ragu, matanya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga karena terkejut ada orang yang memperhatikannya. Om Rais kemudian mengulurkan selembar uang 50.000, tapi Farel menolak dengan sopan. "Maaf, Om, aku gak ngamen buat minta uang, aku cuma pengen nyanyi." "Kalau gak nyanyi, rasanya kayak gak hidup," katanya dengan polos. Ucapan sederhana itu membuat hati Om Rais tersentuh dalam. Ia lalu berjongkok sejajar dengan Farel. "Kalau begitu, mau gak Om bantu kamu nyanyi di tempat yang lebih layak? Di studio Om, ada alat musik yang lebih bagus dari ini," ucapnya sambil tersenyum hangat. Farel menatap pria itu lama, mencoba mencari kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Di dalam mobil menuju studio, Farel duduk di kursi belakang dengan tubuh kaku. Ia masih belum percaya bahwa seseorang seperti Om Rais mau membawanya pergi. Hujan terus turun, menimbulkan suara gemericik di kaca mobil, seolah langit sedang menyanyikan lagu harapan untuknya. "Om beneran mau bantu aku?" tanya Farel pelan. "Bukan mau, tapi harus," jawab Om Rais, menatapnya dari kaca spion dengan senyum yang menenangkan. "Suaramu terlalu berharga kalau cuma didengar di pinggir jalan." Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Farel. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan duduk di kursi empuk, mendengar denting alat musik profesional, dan disambut oleh seorang wanita lembut bernama Bunda Lana, istri Om Rais. "Kamu pasti Farel ya? Ayo makan dulu, Nak," katanya sambil menyodorkan semangkuk sup hangat. Farel menatap mangkuk itu lama sebelum akhirnya menangis pelan. Bukan karena lapar, tapi karena baru kali ini ia merasa seperti pulang ke rumah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam itu, tapi di hatinya ada keyakinan baru bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela studio musik milik Om Rais. Farel terbangun di sofa empuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di depannya, gitar baru berwarna hitam mengilap menanti untuk dipetik. "Kamu siap, Nak?" tanya Om Rais sambil menyalakan alat rekaman. Farel mengangguk gugup, tangannya gemetar, tapi begitu jemarinya menyentuh senar gitar, getaran lembut itu mengalir ke seluruh ruangan. Suaranya perlahan memenuhi udara, lembut, jujur, dan penuh kerinduan. Setiap bait yang keluar dari bibirnya terasa hidup, seolah Farel sedang menumpahkan seluruh luka dan harapannya ke dalam lagu. Bunda Lana berdiri di balik kaca ruang kontrol, menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. "Om, suara anak ini bukan cuma indah, tapi ada jiwanya," ucapnya lirih. Ia tahu, setiap nada yang dinyanyikan Farel lahir dari hati yang pernah hancur. Ketika lagu selesai, ruangan hening sejenak. Lalu, tanpa sadar, Bunda Lana meneteskan air mata. Ia menghampiri Farel dan memeluknya erat. "Nak, kamu nyanyi seolah Tuhan bicara lewat suara kamu," katanya pelan. Farel hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa, namun di dalam hatinya tumbuh sesuatu yang baru, keyakinan bahwa hidupnya mulai berubah. Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan. Farel belajar mengenal notasi, melatih pernapasan, hingga memahami arti dari setiap lirik yang ia nyanyikan. Om Rais menjadi guru yang sabar, sementara Bunda Lana menjadi sosok ibu yang selalu memberi semangat di setiap kesalahan kecilnya. Mereka tak hanya mengajarkan teknik bernyanyi, tapi juga arti kerja keras dan kejujuran dalam berkarya. Farel sering teringat masa-masa ia bernyanyi di bawah hujan, dan kini ia menyadari bahwa semua perjuangan itu membawanya ke tempat yang seharusnya. Suatu malam, setelah sesi latihan panjang, Farel duduk di teras studio sambil memegangi langit. Bunda Lana datang membawa segelas susu hangat. "Capek ya, Nak?" tanyanya lembut. Farel menggeleng. "Enggak, Bun." Farel senang banget.
bocah ini bukan hanya penyanyi berbakat, tapi juga jiwa besar yang lahir dari luka. Ketika malam semakin larut, Om Rais memutar hasil rekaman pertama Pharrell di ruang tamu. Suara jernih anak itu memenuhi ruangan, menggema lembut di antara cahaya lampu kuning yang hangat. Dengar itu, Lan, kata Om Rais sambil tersenyum. Anak ini akan jadi besar suatu hari nanti. Bunda Lana mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. Sementara di kamar kecilnya, Pharrell sudah tertidur pulas dengan gitar di pelukannya, masih mengenakan senyum kecil di bibirnya, seolah ia tahu, esok hari akan menjadi langkah baru menuju mimpi yang selama ini ia kejar sendirian. Beberapa bulan berlalu sejak Pharrell mulai tinggal bersama Om Rais dan Bunda Lana. Berkat bimbingan keduanya, nama Pharrell perlahan mulai dikenal. Video rekaman lagunya yang berjudul Rindu di Langit Senja diunggah ke media sosial oleh Om Rais, dan dalam waktu singkat, jutaan orang menontonnya. Komentar penuh pujian membanjiri kolom video, menyebut Pharrell sebagai anak ajaib dengan suara penuh perasaan. Namun, di balik semua pujian itu, mulai muncul pula suara-suara sumbang yang menusuk hati. Anak itu cuma dipakai buat sensasi, tulis seseorang. Kasian, dimanfaatkan demi uang. Komentar yang lain, Pharrell yang awalnya senang, kini terdiam lama di depan layar ponselnya. Malam itu, Pharrell duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Rasa sedih membuncah dalam dadanya. Ia bukan marah, tapi bingung. Mengapa orang-orang bisa berpikir sejahat itu? Ia menunduk, memeluk lututnya, mencoba menahan air mata. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari belakang. Om Rais datang membawa 2 gelas teh hangat. Om tahu kamu baca komentar, iya, katanya lembut. Pharrell mengangguk pelan. Om, apa benar mereka pikir aku cuma dimanfaatkan? Tanyanya lirih. Om Rais tersenyum tipis, menatap jauh ke depan. Nah, dalam hidup, semakin tinggi kamu naik, semakin banyak angin yang datang. Tapi angin juga yang bantu kamu terbang. Jangan biarkan kata-kata mereka menjatuhkanmu. Keesokan harinya, Om Rais mengajukan Pharrell tampil di acara musik televisi untuk pertama kalinya. Kamu siap, Rel? Tanya Bunda Lana dengan penuh semangat. Tapi Pharrell masih gugup. Ia takut semua orang menertawakan dirinya. Saat tiba di panggung, lampu sorot menyinari wajah mungilnya. Ribuan pasang mata menatap, kamera berputar, dan musik intro mulai dimainkan. Tangannya bergetar, tapi ketika ia mengingat wajah ayah dan ibunya, rasa takut itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia mulai bernyanyi, lembut, tulus, penuh jiwa. Suaranya menggema, membuat semua yang hadir terdiam terpukau. Setelah lagu berakhir, suasana sepi beberapa detik. Lalu, gemuruh tepuk tangan meledak dari penonton. Beberapa bahkan berdiri memberi penghormatan. Air mata Pharrell jatuh tanpa bisa ditahan. Ia membungkuk sopan, sementara kamera menyorot wajahnya yang penuh haru. Di antara kerumunan itu, Om Rais dan Bunda Lana berdiri bangga di belakang panggung. Kamu sudah buktikan sendiri, Nak, kata Om Rais dengan suara bergetar. Kamu gak butuh pembelaan, suaramu yang akan bicara untukmu. Malam itu menjadi tonggak pertama dalam perjalanan besar Pharrell. Dari anak jalanan yang bernyanyi di lampu merah, kini ia berdiri di panggung megah, didengar oleh ribuan orang. Namun, yang paling berharga bukanlah tepuk tangan atau ketenaran, melainkan pelajaran tentang keyakinan. Pharrell belajar bahwa dalam setiap perjalanan menuju mimpi, ujian selalu datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Saat ia menatap panggung kosong setelah acara berakhir, ia tersenyum dan berbisik pelan, "Ayah, Ibu, Pharrell sudah mulai menepati janji." Hari-hari di rumah Om Rais dan Bunda Lana kini tak lagi dipenuhi kesedihan seperti dulu. Pharrell sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, bahkan mulai menunjukkan senyumnya yang dulu sempat menghilang. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamarnya, menyinari meja belajar yang penuh dengan kertas gambar. Pharrell tengah asyik menggambar 3 sosok dirinya, Om Rais, dan Bunda Lana. Wajah mereka semua tersenyum bahagia.
ke taman bermain, seorang anak kecil berteriak memanggil ibunya. Spontan Farel menoleh dan wajahnya mendadak murung. Kenangan masa lalu tentang ibu kandungnya yang meninggal tragis karena sakit kembali menghantam batinnya. Om Rais yang melihat perubahan ekspresinya segera berjongkok, menatap mata anak itu, lalu memeluknya erat tanpa banyak bicara. Pelukan itu bukan hanya bentuk kasih sayang, tapi juga janji dalam diam bahwa Farel tak akan dibiarkan kehilangan lagi. Sejak hari itu, Om Rais dan Bunda Lana semakin sering mengajak Farel berbagi cerita. Mereka mendengarkan setiap kisah kecil yang tersimpan di hatinya, tentang sekolah, teman-teman, bahkan tentang mimpinya yang sederhana ingin punya keluarga lengkap dan bahagia. Setiap kali Farel bicara, mata Bunda Lana selalu berkaca-kaca, karena ia tahu betapa besar luka di balik wajah polos anak itu. Tapi ia juga tahu, cinta yang tulus perlahan mampu menyembuhkan segalanya. Dan hari demi hari, luka itu mulai menutup, meninggalkan bekas yang tak lagi perih. Suatu malam, Farel mengetuk pintu kamar Om Rais. Dengan suara pelan, ia berkata, "Om, boleh Farel panggil Om, Ayah?" Pertanyaan sederhana itu membuat Om Rais terdiam lama. Hatinya bergetar, air matanya jatuh sebelum ia sempat menjawab. "Tentu saja boleh, Nak," ucapnya lembut sambil memeluk Farel erat. Dari balik pintu, Bunda Lana ikut meneteskan air mata. Malam itu, rumah kecil mereka terasa hangat oleh cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Keesokan harinya, suasana rumah itu berbeda. Tawa Farel menggema di setiap sudut, memecah keheningan yang dulu sering menyelimuti. Ia membantu Bunda Lana menyiapkan sarapan, bercanda dengan Om Rais yang sedang membaca koran. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menakutkan. Kini, Farel benar-benar merasa memiliki tempat pulang. Luka yang dulu menghantui hatinya perlahan memudar, digantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dalam hatinya, dia tahu hidupnya mungkin pernah gelap, tapi Tuhan telah mengirimkan dua cahaya untuk menuntunnya keluar dari kegelapan itu. Hari itu, suasana di rumah Om Rais dan Bunda Lana begitu cerah. Mereka bertiga baru saja pulang dari taman setelah menghabiskan waktu bermain dan makan es krim bersama. Tawa Farel menggema di ruang tamu, menulari siapapun yang mendengarnya. Namun di balik kehangatan itu, takdir ternyata tengah menyiapkan sesuatu yang tak mereka duga. Ketika Bunda Lana sedang membereskan meja, suara ketukan terdengar di pintu. Seorang wanita berusia 40-an berdiri di sana dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. "Apakah ini rumah keluarga Rais?" tanyanya dengan suara bergetar. Seketika, suasana berubah. Om Rais yang membuka pintu menatap wanita itu dengan bingung. Ia mengangguk pelan, lalu mempersilakan tamu tersebut masuk. "Saya Ratna," ucap wanita itu, tante dari almarhum Ibu Farel. Kata-kata itu seketika membuat Farel membeku. Dunia seolah berhenti berputar baginya. Sudah lama ia tak mendengar nama ibunya disebut oleh siapapun. "Aku mencari Farel karena aku baru tahu kalau dia masih hidup," lanjut wanita itu sambil menahan tangis. Bunda Lana spontan menggenggam tangan anak kecil itu, berusaha menenangkan hatinya yang tiba-tiba bergejolak. Dalam keheningan yang menekan, Ratna mulai bercerita. Setelah kematian kakaknya, ia mencoba mencari Farel, namun keluarga dari pihak ayahnya menolak memberikan informasi. Ia mengira Farel sudah diasuh oleh panti asuhan atau bahkan meninggal. Namun beberapa minggu lalu, seseorang memberitahunya bahwa Farel kini tinggal bersama pasangan bernama Rais dan Lana. Ia datang bukan untuk merebut, katanya, tapi untuk mengenal kembali satu-satunya keluarga yang tersisa. Om Rais dan Bunda Lana saling berpandangan, keduanya tahu perasaan Farel pasti campur aduk. Farel menatap Ratna dengan mata yang penuh air. Ia masih ingat wajah ibunya dalam setiap mimpi, lembut dan hangat seperti matahari sore. Sekilas, ada kemiripan di wajah wanita itu. Tapi di balik keinginan untuk mengenal, ada ketakutan besar di dalam dirinya. Kalau tante datang lagi, Farel gak akan ditinggalkan. Tanyanya lirih. Ratna tak bisa
Perkataan itu membuat Bunda Lana meneteskan air mata. Ia sadar, kisah hidup Farel belum sepenuhnya selesai. Masa lalu yang mereka kira telah berakhir ternyata kembali, membawa luka dan harapan baru sekaligus. Malamnya, Farel duduk di depan jendela kamarnya, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia teringat pesan ibunya dulu, kalau nanti ibu nggak ada, jangan takut mencintai orang lain, nak. Karena cinta itu bentuk keajaiban. Kini, ia tahu, cinta itu datang dalam berbagai bentuk, dari Om Rais, dari Bunda Lana, dan mungkin, kini dari Tante Ratna juga. Tapi hatinya masih belum siap untuk memilih. Di antara kebahagiaan dan ketakutan, Farel hanya bisa berbisik pelan, "Ibu, tolong bantu Farel, biar nggak kehilangan lagi." Hari-hari setelah kedatangan Tante Ratna terasa berat bagi Farel. Di satu sisi, ia mulai menikmati perhatian dari wanita itu yang sering datang membawa makanan kesukaannya dan bercerita tentang ibunya semasa hidup. Di sisi lain, ia takut kehilangan kasih sayang dari Om Rais dan Bunda Lana, dua orang yang selama ini merangkulnya ketika dunia terasa terlalu dingin. Setiap malam, Farel berdoa diam-diam agar Tuhan tidak membuatnya harus memilih. Tapi hidup, seperti biasa, tidak selalu berjalan sesuai harapan. Suatu sore, Ratna datang dengan membawa kabar mengejutkan. Ia ingin membawa Farel tinggal bersamanya di luar kota. Suasana ruang tamu mendadak tegang. Bunda Lana menatap Ratna dengan lembut, namun suaranya bergetar. "Tante Ratna, kami tidak pernah ingin menghalangi, tapi Farel sudah kami anggap seperti anak sendiri. Dia baru mulai tenang, baru menemukan rumahnya." Ratna tersenyum kecut, "Saya tahu, dan saya sangat berterima kasih. Tapi saya juga punya tanggung jawab sebagai keluarga kandungnya. Saya cuma ingin dia tumbuh bersama darah dagingnya sendiri." Farel menunduk, menggenggam tangan Bunda Lana erat-erat. Ia merasa dadanya sesak, antara keinginan untuk mengenal masa lalunya dan rasa takut kehilangan keluarga barunya. Ia terjebak di tengah badai perasaan yang rumit. Om Rais yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dengan suara mantap namun penuh empati, ia berkata, "Tante Ratna, izinkan Farel dan memutuskan sendiri. Kami tidak akan melarang jika itu memang keinginannya." Farel menatap wajah Om Rais dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu Om Rais berusaha adil, tapi di hatinya ada ketakutan yang besar. Bagaimana jika keputusannya membuat salah satu pihak terluka? Malam itu, Farel berdiam diri di kamarnya, menatap foto ibunya yang masih ia simpan. Ia berbicara dalam hati, "Ibu, kalau ibu di sini, apa yang ibu pilih untuk Farel?" Tapi tentu saja, hanya keheningan yang menjawab. Keesokan harinya, saat sarapan, Farel menatap Om Rais dan Bunda Lana lama sekali. Ia lalu berkata dengan suara pelan, "Farel mau tinggal di sini, tapi juga mau kenal Tante Ratna." Ucapan polos itu membuat semua terdiam. Ratna meneteskan air mata, bukan karena kecewa, melainkan karena haru. "Kau anak yang bijak, nak," katanya lembut. Ia berjanji akan sering berkunjung, tanpa memisahkan Farel dari keluarga yang telah merawatnya dengan penuh kasih. Keputusan itu menjadi awal dari babak baru, bukan perpisahan, melainkan penyatuan dua dunia yang dulu terpisah. Sejak hari itu, hidup Farel mulai menemukan keseimbangannya. Ia tetap tinggal bersama Om Rais dan Bunda Lana, tapi setiap akhir pekan Ratna datang mengajaknya berjalan-jalan, bercerita tentang ibunya, tentang masa lalu yang kini tak lagi menakutkan. Dan di setiap senja, saat langit berwarna oranye keemasan, Farel sering duduk di taman sambil tersenyum. Ia mulai memahami bahwa keluarga bukan sekadar tentang darah, tapi tentang hati yang memilih untuk saling mencintai tanpa syarat. Waktu berlalu dengan cepat, musim hujan telah berganti menjadi musim panas, dan kehidupan Farel kini terasa jauh lebih damai daripada sebelumnya. Ia sudah mulai bersekolah lagi, aktif dalam kegiatan kelas, dan bahkan memiliki beberapa teman dekat. Setiap pagi, sebelum berangkat, Bunda Lana selalu membenarkan kerah bajunya, sementara Om Rais mengantarnya sampai gerbang. Di sore hari, Tante Ratna sering datang menjemput untuk sekedar berjalan
akan membawanya makan es krim favorit. Farel tak lagi merasa sendirian. Ia memiliki 3 sosok yang menyayanginya dengan cara yang berbeda, dan itu membuat hatinya penuh bukan oleh kesedihan, tapi oleh cinta. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Farel duduk di beranda rumah sambil memandangi langit jingga. Di sampingnya, Om Rais dan Bunda Lana duduk dengan senyum tenang, sementara Tante Ratna baru saja bergabung membawa secangkir teh. Dulu, Farel sering takut sendirian, katanya sambil menatap langit. Tapi sekarang, Farel punya banyak orang yang sayang sama Farel. Terima kasih, ya. Kata-kata itu membuat 3 orang dewasa di sekitarnya saling berpandangan, lalu tertawa pelan. Bunda Lana mengusap kepala anak itu dengan lembut, sementara Om Rais menatapnya penuh bangga. Dalam hati mereka, rasa syukur tak henti terucap karena kehadiran anak kecil itu telah mengajarkan arti cinta yang sebenarnya. Malamnya, sebelum tidur, Farel menulis di buku hariannya, "Dulu aku pikir bahagia itu kalau aku punya semua yang hilang. Tapi ternyata bahagia itu ketika aku punya orang-orang yang membuatku tak takut kehilangan lagi." Ia menutup buku itu dengan senyum kecil, lalu memandangi foto ibunya yang kini berdiri berdampingan dengan foto keluarga barunya. Dalam cahaya redup kamar, Farel tahu bahwa hidupnya mungkin tak sempurna, tapi hatinya kini utuh. Di luar sana, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan kebahagiaannya. Dan di tengah malam yang tenang, ia berbisik, "Pelan, Ibu, Farel sudah bahagia sekarang." Keesokan paginya, rumah kecil itu kembali dipenuhi tawa. Farel berlari ke halaman, mengejar kupu-kupu, sementara Om Rais memanggilnya untuk sarapan. Bunda Lana menyiapkan roti bakar, dan Tante Ratna duduk di teras sambil tersenyum. Tak ada lagi bayang-bayang kesedihan, tak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Hanya ada cinta, penerimaan, dan kehangatan yang tulus. Di sanalah kebahagiaan sejati Farel tumbuh, bukan karena siapa yang bersamanya, tapi karena akhirnya ia